Halo, selamat sore. Hari ini saya akan membawakan review perdagangan tanggal 24 Juni tahun 2020. Hari ini composite bagus sekali, naik 1,53%. Walau begitu, masih tetap dibarengi dengan aksi jual oleh asing ya, minus 250,7 miliar. Jadi dengan naiknya beberapa emiten penggerak indeks, malah dimanfaatkan oleh pihak foreign untuk jualan malah. Ini aji mumpung ya, jadi ketika euforia para retailer pada masuk, jadi mereka pada keluar gitu. Ya, kita berharap saja trennya masih membaik dalam beberapa hari ke depan. Perdagangan hari ini seperti sudah kita lihat ya, hari ini penggerak indeks ada di finance, sektor finance naik 3,2%, tadi BRI, BMRI, BBTN, BBNI naik semua, kompak. 4 bank BUMN besar kompak naik semua dan naiknya cukup signifikan ya. Kita langsung aja kita review perdagangan berdasarkan screening, hasil screening ya. Hasil screening kita hari ini kita mulai dari SMMA. Coba saya cek dulu. Kayaknya ini nggak liquid nih. Oh iya, nggak liquid. Memang kelihatannya transaksinya besar ya, tapi bid overnya itu kurang menarik kayaknya. Coba kita lihat. Saya sih cenderung hindari yang emiten model kayak begini ya. Hindari saja. Kemudian TCPI. TCPI kemarin rasanya sudah kita review ya. TCPI ini sudah kena resisten nih di V-line. Jadi kalau saya bilang sih ini jualan ya, waktunya jualan. Jadi bukan untuk entry. Walaupun di sini tertulis sinyalnya adalah break top box. Nah, break top box itu belum tentu sinyal buy ya. Jadi market Indonesia itu kadang bergerak suka anomali ya. Di sinyal buy tapi ternyata besoknya malah jualan. Akra. Akra kita lihat bagus ya hari ini. Setelah kemarin tertahan di areal selendang dan ini hari ini rebound. Kita lihat dengan garis-garis trendline, kelihatannya sih cukup valid ya. Target terdekat ke V-line dulu. Itu Akra. Lalu S Hardware. S Hardware juga oke ya, tertahan di V-line. Ini menarik untuk dicermati untuk besok ya. Ini salah satu emiten yang defensif menurut saya. Ini cukup bagus. Kita coba lihat pergerakannya jalur on the track di jalur uptrend ya. Ini menarik. Coba kita lihat jangka menengahnya. Dalam kurun waktu ini kelihatannya S Hardware itu cukup bagus ya. Kalau secara garis kasar saya gambar garis besarnya, nih kita lihat titik-titik singgungannya dia. Ya, ini rupanya ini juga kenanya masih sama. Nah, kelihatan ini oke banget nih. Kita perjelas. Ya, dia naik dari atas garis ini. S1R boleh cermati untuk perdagangan besok. Saya melihat masih ada peluang menarik di sini. Kita ke BBTN. Nah, BBTN ini ada di area resisten sebenarnya ya. Beberapa kali dia sempat naik terus turun. Ini ada gap di sini. Ini adalah area gap yang saya lihat kemungkinan besar masih oke ya, BBTN masih oke. Walaupun begitu hati-hati ya. Besok kalau hijau tua boleh lanjut nih, kita boleh trading lagi.
Target sementara ke ini dulu deh, ke level T2 1375 ya, itu BBTN. Kalau S tadi ke berapa ya? Coba saya cek. S ke ya T1 1600. Kalau lanjut ke T2 1665 ya. Lalu BBRI. BBRI juga bagus nih. Oke, ya. Padahal saya kemarin pengennya nunggu di areal ini nih, di sekitar Skyline nih, atau kalau nggak di bawah sini sekalian nih, 2750. Tapi hari ini dari rebound duluan. Ya, kita lihat BBRI. BBRI pergerakannya agak nggak enak ya lihatnya ya. Gap up, gap down, gap up, gap down. Nah, saya lihat sih breakout ini baru menarik nih. Breakout 3200 baru menarik. Target saat ini ke 3280 dulu BBRI ya. BBRI 3280. Lalu BMRI. BMRI juga sama pergerakannya berhasil keluar dari support. Hari ini Selendang dan Skyline jadi bintang lapangan ya. Mereka yang menopang. Garis ini pun jadi nggak ada arti karena mantul persis di Skyline dan Selendang ya. Kita lihat cakep sekali. Nah ini persis mantul di daerah sini. Ya, target selanjutnya mungkin bisa ke T2 nih, BMRI. Ke level 5700. BBNI. BBNI tadi saya sempat jualan sedikit di level 4750 kalau nggak salah. Trading pendek aja saya masuk di 4680. Ini target ke sama ya, T2 dulu nih. Saya lihat kalau BBNI ini cermatin ini nih. 5150 nih. BBNI. Kan dia apa namanya? Ada resisten itu. Sempat naik terus turun gitu di daerah situ. Pokoknya kalau lihat yang kayak gini, candle yang seperti ini, itu hati-hati ya. Anggap aja ini ujungnya jadi pucuknya jadi resisten karena dia sempat naik dan dia turun kan. Nah, itu jadi resisten. Oke. Setelah itu 4 bank besar, Astra International. Astra International kalau nggak salah hari ini pembagian dividen ya. Tapi hari ini malah naik dia. Bagus ini. Walau begitu saya lihat ya ini masih jalur uptrend ya, masih oke lah. Masih oke. Kita lihat besok lah. Moga-moga besok nggak dibanting. Ada lagi BDMN. BDMN juga sama, naik ke atas lendang. Ini kayak ada gap kecil nih. Moga-moga dia bisa nutup dulu baru naik nih. Transaksinya ya, tolong cermatin transaksinya BDMN. Jasa Marga, wah Jasa Marga ini cakep nih Jasa Marga nih. Wah ini dia naik ke V-line. Kemarin udah saya ulas juga ya, sempat saya ulas. Ini udah hari pertama, terus kedua dia stabil di atas V-line gitu. Naik turun di si V-line, dan dia boom, dia terbang. Wah ini cakep banget. Asing net buy 22 bio ya. Jasa Marga. Jasa Marga besok boleh dicermati ya. Jasa Marga. Walaupun begitu tetap hati-hati, aksi jualan juga besar di sini.
Target terdekat ke T1 atau 4720. Saya tadi ada analisa Adaro dan PTBA. Ini dua ini saya call ya. Kita coba satu dulu, PTBA. PTBA itu tadi saya lihat dia menarik karena sudah di atasnya Skyline ya. Jadi saya tadi spek buy di atas Skyline. Posisi sekarang saya minus tipis ya, oke lah. Dan ini rebound dari support nih, osilatornya. Saya spekulasi buy dengan alasan ini sudah di bottom. Karena waktu pembagian dividen kan ini nih, Kumdet. Habis itu dia ARB 2 kali apa 3 kali itu. 2 kali kayaknya. Nah, terus dia di bawah sini. Nah, ARB 2 kali udah di sini, terus dia sempat minus lagi. Nah, saya lihat dari atas ke bawah ini, jaraknya sekitar 15 persenan. Dia kemarin bagi dividen yield-nya sekitar 13-14%. Harusnya sih sudah ketemu titik ininya nih, titik dalamnya. Kemungkinan bisa rebound. Dan trend call masih bagus ya, trend call masih bagus. Beberapa emiten call juga terbukti rebound. Salah satunya contoh Adaro. Adaro juga tadi tidak kuat lower low. Nah, ini sebenarnya candle rebound ini, pola candle rebound. Ya, saya istilahnya saya kurang hafal, tapi saya ingat pola ini pola rebound. Kemungkinan besar besok bisa rebound ini. Target saya dia kalau sudah bisa di atas lendang, cakep nih. Ke 1100 dulu, Adaro. Baru lanjut kemudian ke atas V-line, ke 1170. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Kita mulai dari Era. Era ini masih sideways dan saat ini Skyline dan Selendang jadi support yang baik nih. Ya, kemarin juga udah sempat dibahas kalau nggak salah ini. Ya, masih sangat relevan. Itu sistem kalau yang kita bilang sistem itu yang benar itu kalau hari ini sama hari kemarin tidak berubah analisanya. Kalau berubah-berubah ya berarti bukan sistem namanya. Itu disesuaikan dengan kondisi ya. Sistem yang kita sesuaikan dengan kondisi. Padahal sebenarnya kan enggak. Kita buat sistem itu harusnya kaku ya. Sistem itu harusnya kaku, strict. Kalau memang rebound ya rebound. Kalau memang jebol ya jebol. Kecuali anomali, bergeraknya anomali. Kalau memang bergerak anomali ya kita bilang anomali. Nah, saya lihat ini kemarin kalau dia di bawah Skyline bikin lower low, nah itu jualan. Tapi ternyata dia bisa rebound ya. Kembali di atas lendang. Walaupun begitu ini masih belum oke. Saya lihat masih sideways ya. Belum oke, ya sekarang alokasi dana yang kita gunakan ya maksimum 20% aja. Maksimum tuh. Jangan banyak-banyak. Terus habisnya ada SMGR. SMGR juga, wah ini panteng sideways. Nah, kalau saya kayak gini, saya mending jualan aja dulu. Ya, saya mending jualan dulu aja. Ini udah berhari-hari sideways. Kita mending puterin uangnya, kita pindahin ke yang lain yang bisa mendatangkan profit. Ya, MNCN. Nah, MNCN tertahan ya di areal trendline ini ya. Ini seperti teman-teman pada bilang ini kudu sabar. Tapi trennya membaik nih, transaksinya bagus sih sebenarnya. Sabar aja, dia bisa tiba-tiba puff naik dan kita tidak sadar. INTP. INTP juga sideways. Ini hari-hari ini banyak yang sideways nih, kayaknya ini bikin galau nih. Nah, saya lihat sih, ya boleh dicermati ya. Ini oke ya kayaknya. Ini transaksi juga bagus nih transaksi jadi. Kayaknya bakal bagus nih INTP ya. Spec buy on weakness. INTP, spec buy on weakness.
terus Cepin. Nah, Cepin kemarin udah saya ulas, kelihatannya masih tertahan di areal ini. Kalau mantul bagus nih, ya kita berdoa saja ya, Cepin bisa mantul. Ini juga sama, spek bow. Cepin spek bow, batasi risiko jika breakdown V-line, ya. Serok lagi di skyline. Saya lompat beberapa saham karena tadi sudah sempat saya ulas sebelumnya. Sekarang saya bahas Mika. Nah, Mika juga masih sideways ya. Hari ini katanya kumdet nih hari ini nih. Saya nggak tahu efeknya bagaimana besok, tapi saya lihat sih ini masih bergerak liar ya. Masih di atas, selama masih di atas V-line dan skyline, saya bilang masih hold sih. Masih hold. GGRM, GGRM juga sama, masih sideways panjang ya. Wah ini hanya untuk sabar-sabaran aja nih, adu sabar. Kalau nggak sabar keluar aja. BBKP juga tertahan di V-line ya. Tadi sempat hijau, terus dia tertahan lagi. Ini juga sama nih, adu sabar nih. Harusnya sih perbankan lumayan ya, karena terkerek sentimen. Jadi kalau sentimen BUMN itu empat besar itu hijau, biasanya yang lain juga kena sedikit kecipratan lah, dikit-dikit. Nah ini juga sama, BTPS juga masih sideways dan saat ini tertahan ya. Oke kok ini. Wah ini tower ini saya kurang suka. Kenapa? Akhirnya dia jebol. Di tengah kenaikannya dia jebol. Ini kita buy on weakness saja. Buy on weaknessnya di level, ups. Nah, di sini ya 945. Coba aja, moga-moga areal ini bisa jadi areal supportnya dia. Antam tadi sudah sempat rebound ya. Nah, dia sekarang ada di atas selendang lagi ya. Moga-moga dia bisa lanjut rebound ke V-line. Saya bilang Antam sih hold aja. ALI penutupannya tadi ini bikin galau ya, bikin galau ALI. Besok harapan saya dia bisa kembali ke atas V-line lagi. Kalau nggak bisa dia, kalau turun, batasi resiko kalau dia jebol ini. Selendang, ya jebol selendang jual aja. Pegas, oh ya Pegas tadi juga bagus sebenarnya, tapi kelihatannya resisten 1155 ini masih jadi resisten yang cukup kuat ya, belum mampu breakout. Nah begini, tapi kalau dia bisa breakout bagus nih, karena dia udah 1, 2, ini yang ketiga, masa besok nggak breakout ya. Kita lihat aja besok. Oke, sekian dulu pembahasan saya hari ini. Semoga besok bisa market mendukung ya. Ingat, besok itu hari Kamis ya. Hari Kamis itu biasanya penentuan apakah kita TP di hari Kamis atau Jumat ya. Tapi biasanya Kamis sih naik dulu. Orang dibikin galau, sengaja dibikin galau supaya nanti Jumat pada dibanting. Tapi enggak lah. Ya, oke, God bless semuanya. Happy cuan dan stay healthy.